Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua, tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman basis data. Di pertemuan kali ini yang membahas mengenai procedural language atau or structure query language atau PL or SQL. Yang dimana ini merupakan instruksi atau sebuah teknologi yang boleh dikatakan ya sebagai eh, penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural ya atau procedural language dan SQL atau SQL syntax ya. Yang mana ini adalah penggabungan dua elemen ya antara bahasa prosedural atau procedural language dan SQL syntax yang mana yang berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil ya. Sedangkan kalau dengan menggunakan PL/SQL ini ya eh, dapat mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut dengan menggunakan sebuah prosedur ya, atau prosedural ya. Jadi artinya di sini tidak hanya mengeksekusi SQL saja, tapi mengeksekusi juga menggunakan prosedurnya. Di mana ada beberapa contoh dalam skop procedural language dalam penerapannya di SQL. Ya, jadi karena kan ya PL/SQL ini merupakan bahasa prosedural yang maka untuk statement atau sintaks yang digunakan juga sangat bergantung sekali dengan bahasa yang diadopsi ya. Karena kita di sini masih dalam ruang lingkup database, maka kita menggunakan SQL. Nah, lalu di dalam PL/SQL sendiri itu dapat digunakan perintah yang berguna untuk memanipulasi data yang ada dalam database. Baik itu ya dalam tools apapun ya, apakah MySQL kah, apakah PHP-MyAdmin, apakah Oracle, apakah Postgre, dan terkait dengan database yang sifatnya relasional. Yang dimana ya dalam outputnya nanti membentuk sebuah pemrograman yang uh, posisinya atau susunannya terstruktur ya, dalam prosesan data. Ya, kalau dalam PLSQL ini ya ditambah beberapa hal nanti yang dikenal dengan istilah-istilah ya, yaitu seperti variabel, loop, lalu pemrosesan kondisi ya, lalu operasi kursor, lalu ada modularisasi dan hal-hal lain yang terkait. Ya, di mana semua tambahan-tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau operasi-operasi SQL pada database ya. Sehingga manfaat dari kehandalannya bisa jadi maksimal ya, untuk performanya jadi bisa jadi lebih maksimal seperti itu. Nah, dari satu ilustrasi di sini yang ditampilkan ya terlihat bahwa dari PLSQL ini terbentuk dari apa ya? Ini bisa kita lihat di sini ada kumpulan ya primitif algoritma ya atau instruksi-instruksi dalam apa namanya dalam algoritma ditambah dengan sintaks SQL yang umumnya, maka jadilah dia PL/SQL ya seperti itu. Lalu dalam PL/SQL ini ya menyediakan untuk struktur blok ya untuk audit kode yang dapat dieksekusi. Ya. Jadi di dalam PL/SQL ini lebih ke nanti ada istilah untuk blok struktur yaitu struktur blok yang dimana dalam pendeklarasian prosedural yang ditentukan ya, atau yang digunakan. Kemudian dalam PL/SQL ya untuk maintenance atau pemeliharaan kode ini bisa menjadi lebih mudah dengan struktur yang terdefinisi dengan baik. Kemudian dalam PL/SQL ini menyediakan susunan prosedural ya seperti variabel, konstanta, dan tipe data ya. Lalu untuk pengelolaan mengelola struktur ya seperti pernyataan kondisional dan loop atau perulangan. Kemudian unit program yang dapat digunakan kembali yang ditulis sekali dan dapat dieksekusi berkali-kali. Itu untuk karakteristik dari PLSQL. Kemudian
dalam environment atau ruang lingkupnya, lingkungannya atau struktur atau arsitektur umumnya dalam pengeksekusian PLSQL ini. Di sini dapat kita lihat dalam bagian ini yang dimana dalam PL atau SQL block yang dimana akan dideklarasi sebelumnya yang akan digunakan terdiri atas dua elemen ya, yaitu prosedural dan SQL ya. Dalam proseduralnya yaitu yang sebagai statement ya atau prosedur yang digunakan. Sementara untuk SQL ini adalah perintah ataupun juga sintaks SQL yang akan dieksekusi seperti itu. Yang dimana dalam pengeksekusiannya kedua unsur ini ya dalam masing-masing bloknya itu punya eksekutor masing-masing ya. Kalau dalam proseduralnya eksekusinya sebagai eksekutor statementnya itu ya di dalam eksekusi proseduralnya. Kalau dalam SQL ya itu lebih di database server untuk pengeksekusian dari query-nya. Kemudian apa manfaat dari PL/SQL ini? Ya tentunya penggunaan PL/SQL ini ada manfaatnya ya. Ada beberapa di sini, ada beberapa poin di sini untuk manfaat dari PL/SQL ini, yaitu ya untuk pengintegrasian susunan proseduralnya dengan SQL. Jadi dapat terintegrasi ya seluruh susunan proseduralnya dengan SQL sehingga menjadikan untuk sintaksnya itu lebih ini ya lebih panjang atau lebih padat. Lalu improve performa ya, untuk meningkatkan performa tentunya. Kemudian ya untuk mendapatkan atau mencapai produktivitas yang tinggi dalam aktivitas database gitu ya. Dan di mana ya dalam memungkinkan untuk user yang menulis kode ringkas untuk memanipulasi data. Misalnya sama seperti bahasa script atau bahasa pemrograman apapun yang dapat membaca, yang mengubah dan menulis data dalam file. Nah, pada PL atau SQL ya dapat juga ya memfungsikan query atau transform dan update data dalam database. Ya. Sehingga PL SQL ini memiliki banyak fitur yang dapat menghemat waktu saat merancang ya dan juga mendebug ya, satu program database. Lalu untuk dapat digunakan ya untuk pengembangan program-program baik itu aplikasi-aplikasi yang berbasis apapun ya, apakah di berbasis web, berbasis desktop, berbasis mobile, sehingga dapat kompatibel untuk pada platform apapun seperti itu. Kemudian dapat diintegrasikan dengan tools database apapun ya. Jadi karena ini adalah berbasis sintaks ya, atau berbasis pada apa namanya, struktur penulisan kodenya ya. Jadi seharusnya bisa diterapkan dalam tools apapun itu, apakah MySQL kah, apakah Oracle kah, apakah Postgre, ya. Yang jelas dalam area database relasional ya. Kalau untuk database non relasional mungkin ada beda lagi nanti untuk fitur yang diterapkan seperti itu. Kemudian ya manfaatnya lainnya adalah portability ya. Ya ini dalam berapanya portable karena dia dalam satu blok, satu area sehingga dalam satu instruksi itu dapat digunakan berkali-kali, dapat dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia sudah dianggap sistemnya portable atau susunannya sudah portable. Kemudian exception handling yaitu penanganan kesalahan dalam dalam PLSQL ini yang menangani kesalahan atau pengecualian secara efektif selama pelaksanaan program PLSQL itu guna untuk penanganan kesalahan ya. Setelah pengecualiannya dapat dideteksi atau handlingnya ya, tindakan tertentu dapat diambil tergantung pada jenis pengecualian atau dapat ditampilkan kepada pengguna dengan pesan ya. Artinya penanganan kesalahan ini maksudnya adalah notifikasi ya apakah prosedur ataupun juga perintah yang kita gunakan ini ada kesalahan atau
apa instruksinya, apa notifikasi yang akan dihasilkan. Itu penanganan kesalahan. Kemudian skalabilitas atau scalability ya. Yang dimana dalam PL SQL ini ya dapat meningkatkan skalabilitas dengan memusatkan pemrosesan aplikasi pada server database. Dapat digunakan untuk mode client server. Ya. Kemudian ada beberapa fitur dalam skalabilitasnya, yaitu ada fasilitas shared memory atau berbagi memori dari servernya, yang dimana ini memungkinkan ya, database mendukung ribuan pengguna bersama pada satu node, satu titik. Karena mode client server itu diperuntukkan bagi pengguna yang sangat banyak, maka skalabilitasnya ini sangat memenuhi ya, untuk penggunaannya. Kemudian untuk manageability, ya, yang dimana dalam manageability-nya ya PLSQL ini mampu meningkatkan kepengelolaan ya, karena pengguna hanya dapat menyimpan satu salinan subprogram di server database. Ya, mana daripada satu salinan di setiap sistem kalian ini ya dapat digunakan. Kemudian sejumlah aplikasi dapat menggunakan subprogram dan pengguna dapat mengubah subprogram tanpa mempengaruhi aplikasi yang menjalankannya. Itu dalam hal manage ya, dalam hal kontrolnya. Untuk manfaat SQL. Dapat di sini kita lihat untuk ilustrasinya ya. Kalau misalnya kita gunakan seperti sintaks yang umum ya, yaitu SQL dengan berbagai query. Maka kalau menggunakan PLSQL ya, kita bisa gunakan ya untuk seluruh query yang akan digunakan ini ditambah dengan prosedurnya. Jadi pengintegrasian SQL dengan prosedur. Ya. Untuk strukturnya ya, umumnya dalam pendeklarasiannya ya seperti berikut. Ada beberapa tahapan. Misalnya untuk declare ini ya sifatnya opsional, artinya bisa tidak digunakan, bisa juga digunakan. Gitu. Di mana ya di sini kita gunakan untuk variabelnya apa, ya kursornya apa, kemudian untuk user define exception-nya apa seperti itu. Nah, tapi ya untuk beberapa sintaks ini ada yang wajib ya, ada yang wajib dan ada yang opsional ya. Untuk yang wajibnya misalnya begin ya, sifatnya ini adalah mandatory yang memang harus digunakan. Ya. Di sini ada dimulai untuk prosedural itu ya. Yang mana dimuat di dalam area ini, dalam blok area ini yaitu SQL statement-nya dan juga PL/SQL statement-nya. Kemudian untuk exemption ya, untuk apa namanya? Untuk exemption-nya opsional ya, tidak wajib digunakan. Lalu untuk end yaitu untuk mengakhiri proseduralnya ini wajib. Jadi begin dan end ini wajib ya dalam penggunaannya untuk struktur PL-nya, procedural language-nya. Misalnya contohnya di sini untuk penggunaan tipe bloknya ada beberapa bentuk di mana di sini ya untuk anonim ya, untuk anonim artinya tidak ada nama penamaan ya. Karena kan untuk declare-nya tadi dia sifatnya tidak harus ya atau opsional. Maka dia hanya menggunakan begin dan end saja ya. Kemudian statement-nya apa. Kemudian untuk tipe procedure di mana dalam pendeklarasinya kita masukkan procedure, kemudian nama prosedurnya apa. Ya. Dan sama seperti yang sebelumnya ya untuk memulai dari proseduralnya apa. Kemudian untuk function ya, untuk function yaitu kita masukkan untuk function ya. Nanti ya dalam pendeklarasinya itu menggunakan create ya, create procedure, create function, kemudian diikuti dengan nama procedure dan nama functionnya. Lalu bedanya kalau function dia karena function ini sifatnya adalah mengembalikan nilai, maka dia ada pendeklarasian return ya. Kemudian diikuti dengan is. Lalu untuk begin dan end-nya juga tetap sama ya karena di sini prosedurnya dimulai.
Seperti itu untuk tipe-tipenya ya. Bedanya adalah kalau anonim ya, karena dia tidak punya nama prosedurnya, maka atau nama nama ini ya, nama areanya ya, maka dia tidak bisa digunakan setiap saat gitu ya, berkali-kali. Dia harus diletakkan semuanya di dalam sintaks yang dikehendaki ya. Berbeda dengan prosedur dan function yang dimana bisa digunakan berkali-kali ya. Bedanya hanya kalau pada prosedur dia hanya menjabarkan prosedurnya saja ya. Kalau pada function dia bisa mengembalikan nilai. Itu saja bedanya. Oke, itu saja untuk pengantar dari procedural language atau structure query language atau PLSQL ya. Untuk contohnya nanti kita akan coba jabarkan untuk satu contoh tools ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.